Selamat pagi dan selamat datang di podcast Bunda PAUD Kabupaten Tabanan. Saya Echa Maulita. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali. Di sini ada Ibu Rai Wahyuni Sanjaya yang merupakan istri dari Bupati Kabupaten Tabanan. Beliau juga dikenal sebagai Bunda PAUD Kabupaten Tabanan dan akrab disapa dengan sebutan Bunda Rai. Bagaimana kabar Ibu hari ini, sehat? Baik, sehat. Sehat. Astungkara. Semoga semua sehat ya. Baik. Ya, begitu. Ibu yang cantik dan sangat inspiratif ini hari ini sudah bergabung bersama kita. Iya, Baik, dalam topik hari ini Ibu, kita akan berbincang sedikit terkait dengan dukungan Bunda PAUD Kabupaten Tabanan dalam gerakan 1 tahun prasekolah. Oke, baik. Mungkin masih ada yang belum tahu nih, siapa sih figur Bunda PAUD itu sebenarnya? Kita langsung tanya aja sama Bunda Rai, gimana? Baik, kalau Bunda PAUD itu adalah seorang bunda, seorang figur ibu yang diharapkan nanti bisa memotivasi masyarakat atau pihak-pihak terkait untuk menyediakan layanan PAUD, terutama dalam gerakan PAUD bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan anak usia dini holistik integratif atau yang biasa disebut PAUD HI. Baik. Nah, jadi saya di sini adalah selaku istri bupati. Saya dikasih mandat selaku Bunda PAUD Kabupaten. Jadi kalau di provinsi ada juga yang namanya Bunda PAUD Provinsi, yaitu Ibu Gubernur. Di kecamatan ada yang namanya Bunda PAUD Kecamatan, yaitu Ibu Camat. Dan di desa juga ada Bunda PAUD Desa. Bunda PAUD Desa. Iya. Baik. Nah, itu tujuannya sebenarnya sama, yaitu mendukung terwujudnya layanan PAUD yang bermutu di lingkup wilayah masing-masing, seperti itu. Nah, dalam tugas kami ini kami dibantu oleh Pokja Bunda PAUD. Pokja Bunda PAUD. Baik, ada pertanyaan lanjutan ini untuk Bunda Rai. Nah, Bunda, berkaitan dengan topik kali ini, apa sih kaitannya PAUD dengan wajib belajar dari program pemerintah yang sedang berlangsung, Bunda? Oke, bisa Bunda jelaskan sedikit ya bahwa wajib belajar 13 tahun, yakni 1 tahun prasekolah dasar hingga SMA atau SMK derajat atau sederajat. Itu menjadi salah satu program pemerintah pusat, yaitu program prioritas ya, dan daerah. Dengan adanya kata wajib, maka pendidikan 1 tahun sebelum SD atau dikenal pendidikan anak usia dini itu menjadi jalan untuk menyiapkan anak-anak kita atau anak-anak Indonesia menjadi lebih siap belajar. Ya, dengan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD, itu merupakan fondasi ya dalam membangun generasi unggul di masa depan. Maka upaya untuk membangun generasi Indonesia yang berkualitas harus dimulai dari pendidikan anak usia dini, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Baik, Bunda Rai, selama ini banyak yang taunya PAUD itu kegiatannya hanya bermain, bernyanyi, atau bertepuk tangan. Sebenarnya apa sih prinsip pendidikan di PAUD itu, Bunda? Ya, kalau prinsip pendidikan di PAUD itu adalah sebenarnya bermain sambil belajar, ya, agar motorik dan pembentukan karakter anak itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita di komitmen kita di Pemkab Tabanan untuk mendukung program-program inovatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pendidikan berkualitas dapat diakses oleh seluruh anak Indonesia menuju tercapainya generasi emas 2045. Baik Bunda, tadi di awal Bunda sempat menyampaikan tentang gerakan PAUD bermutu untuk semuanya dalam kerangka pengembangan anak usia dini holistik integratif atau tadi Bunda bilang PAUD HI ya Bunda ya. Nah, bedanya sebenarnya PAUD dengan PAUD HI itu apa Bunda? Iya, kalau PAUD itu adalah upaya untuk pembinaan pendidikan pada anak usia dini ya, dalam rentang usia dari lahir sampai umur 6 tahun. Sedangkan kalau PAUD HI atau yang kita sebut holistik integratif itu merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang simultan, sistematis, terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan esensial anak. Ya, jadi terintegrasi itu artinya layanan gizi, kesehatan, dan pendidikannya itu saling mendukung, seperti itu. Baik, berarti lebih luas untuk yang PAUD HI ya, Iya. Bunda ya, betul. Iya.
Baik Bunda, sering kita dengar bahwa tahun-tahun pertama kehidupan itu membentuk masa depan anak dan masyarakat dalam sebuah generasi. Nah, menurut pendapat Bunda nih, dalam konteks ini seperti apa? Baik, untuk hal tersebut saya sangat setuju ya. Apabila kalau anak-anak diikutkan PAUD, itu memungkinkan tumbuh kembang anak itu menjadi optimal. Kemudian pada usia 5 tahun, perkembangan otak seorang anak itu telah mencapai 90%. Pada usia ini, sesuai hasil penelitian, seorang anak yang mengikuti PAUD akan berprestasi lebih baik di sekolah, lebih percaya diri, bahkan kelak menjadi warga negara yang lebih produktif. Sedangkan kalau tidak ikut PAUD, ya hasil anak belajar tersebut akan kurang maksimal dan akan berpotensi menjadi putus sekolah. Kemudian untuk 1 tahun pembelajaran prasekolah benar-benar menjadi landasan untuk numerasi, literasi, dan pembentukan karakter mereka seperti itu. Bunda, ada pertanyaan lebih lanjut nih Bunda. Apa yang bisa disampaikan oleh Bunda PAUD tentang arti wajar 1 tahun prasekolah kepada kami semua? Oke. Program wajib belajar atau yang biasa disingkat wajar 1 tahun prasekolah itu adalah memastikan setiap anak yang berusia 5-6 tahun wajib mendapatkan akses dan turut berpartisipasi dalam satuan PAUD yang bermutu sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar. Jadi untuk mendukung wajar 1 tahun prasekolah, selain memastikan ketersediaan dan mutu PAUD dalam pembelajaran maupun pengelolaannya. Wow, ini tugasnya berarti luar biasa sekali ya Bunda PAUD untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas di Kabupaten Tabanan. Nah Bunda, apakah ada indikator untuk menjadi PAUD yang berkualitas ini Bunda? Oh, itu sudah pasti ada ya. Jadi PAUD berkualitas itu mencakup ada bagaimana pembelajarannya yang bermutu, kemudian kemitraannya dengan orang tua, para orang tua anak-anak itu, kemudian dukungan pemenuhan kebutuhan anak usia dini, dan juga kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, itu indikatornya untuk PAUD yang berkualitas ya. Kemudian untuk PAUD bermutu akan mendukung ketercapaian program-program prioritas kementerian. Nah, termasuk yang saya sebutkan tadi wajar 1 tahun prasekolah. Baik, ini berarti banyak sekali tugas untuk menjadi PAUD yang bermutu ini ya Bunda ya? Baik, nah bisakah diceritakan langkah apa saja yang telah Bunda PAUD lakukan dalam mendukung gerakan PAUD berkualitas, terutama dalam 1 tahun sebelum sekolah? Ya, itu. Jadi yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama dengan Bunga Desa, yaitu Bunda PAUD ngantor di desa. Ya, di kesempatan ngantor di desa itu, kami selaku Bunda PAUD banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak PAUD. Nah, salah satunya dengan memberikan mereka makanan tambahan yang bergizi, kemudian memberikan bantuan alat edukatif ya. Kemudian di kesempatan ngantor di desa itu juga saya selaku Bunda PAUD juga sekalian sosialisasi yang sekarang lagi gencar kita kampanyekan, yaitu dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga mensosialisasikan bagaimana agar para orang tua itu menyekolahkan anaknya dulu PAUD selama 1 tahun sebelum mereka masuk ke jenjang SD, yaitu yang kita kenal dengan pendidikan prasekolah dasar 1 tahun, yaitu dengan sekolah PAUD tersebut. Nah, itu yang bisa sudah kami lakukan saat ngantor di desa, saat Bunda PAUD berkantor di desa, yang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mendengarkan secara langsung masukan dari masyarakat dan bertujuan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Tabanan, terutama dalam peningkatan pendidikan anak usia dini yang semakin bermutu. Baik, jadi pertanyaan berikutnya di Bunda. Di setiap desa itu apa sudah ada PAUD-nya? Dan apa saja yang sudah dilakukan untuk perluasan akses pendidikan terutama PAUD? Nah, tadi Bunda udah sempat sebut nih, ada pembagian APE dan PMT. Nah, mungkin Bunda bisa dijabarkan lagi apa sih APE dan PMT itu untuk anak-anak? Oke, baik. Untuk yang
wajib belajar 13 tahun untuk 1 tahun PAUD prasekolah ya di Kabupaten Tabanan. Itu sudah kami lakukan perluasan aksesnya. Yang pertama pembangunan RKB dan USB jenjang PAUD, yaitu dengan pemberian DAK fisik kepada beberapa lembaga PAUD untuk RKB. Kemudian yang kedua perluasan kewenangan layanan PAUD, yaitu mulai dari perluasan satuan PAUD sejenis, yaitu taman penitipan anak, kelompok bermain, kemudian taman kanak-kanak diberikan akses izin untuk memberikan layanan pada anak dari 0 sampai 6 tahun dan usai transisi PAUD ke SD dari 6 sampai 7 tahun. Kemudian yang sudah kami lakukan juga yaitu pemberian APE dan PMT. Nah, ini yang paling sering setiap tahun kami jadwalkan, yaitu kami memberikan pemberian APE dan PMT kepada lembaga PAUD di mana mereka mendapatkan alat permainan edukatif dan makanan tambahan yang sudah kami jadwalkan, yaitu kalau pemberian makanan tambahannya itu tentu saja makanan tambahan yang bergizi, yang meliputi pemberian susu atau telur, buah-buahan dan makanan-makanan sehat lainnya. Kalau untuk APE, kami memberikan alat-alat permainan yang memang aman untuk mereka bermain ya, artinya tidak membuat luka atau runcing seperti apa ya, contohnya perosotan yang seperti itu, ayunan dan tentu saja alat-alat permainan itu yang tidak membahayakan dan dengan bahan yang aman lah untuk anak-anak PAUD. Baik Bunda, ada pertanyaan lanjutan lagi nih Bunda. Salah satu indikator PAUD berkualitas adalah dengan pembelajaran yang bermutu. Nah, apa saja yang sudah disiapkan oleh Bunda PAUD untuk para pendidik PAUD di Tabanan agar mempunyai kompetensi yang mendukung untuk membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas? Baik, persiapan yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama pelatihan atau workshop, di mana workshop ini adalah tujuannya untuk meningkatkan mutu PAUD dengan menyasar pengelola dan guru PAUD, kader, serta petugas di ruang ramah anak. Adapun workshop yang akan dan beberapa sudah dilaksanakan adalah yang pertama akreditasi satuan PAUD, yang kedua kualitas pembelajaran, yang ketiga peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK, kemudian yang keempat pemenuhan layanan esensial holistik integratif yang mencakup mengenal disklesia dan penanganannya, seperti itu. Nah Bunda, kami juga pernah dengar nih tentang gagasan luar biasa terkait dengan ruang ramah anak di Kabupaten Tabanan. Nah menurut Bunda nih, bisakah menyampaikan kepada kami tentang hubungan ruang ramah anak ini dengan layanan PAUD HI? Oke, baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, salah satu lingkup PAUD HI adalah pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Maka saat anak berada di lokasi tempat beribadah, itu menjadi perhatian saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Tabanan ya. Sekarang di berbagai tempat sudah dibangun ruang ramah anak yang bisa digunakan untuk anak usia dini beraktivitas sambil menunggu orang tua yang sedang bersembahyang. Nah, jadi hal yang akan menjadi perhatian kita yang akan kita tindak lanjuti adalah penambahan ruang ramah anak. Nah, yang sudah menjadi fokus kita saat ini adalah di Pura Batu Kau dan juga di lapangan Alit Saputra. Nah, khusus untuk di Pura Batu Kau itu sebenarnya menurut saya sangat tepat sekali karena itu latar belakangnya di sana ada suatu kearifan lokal bahwa anak-anak yang belum ketus gigi itu belum boleh ikut masuk bersembahyang. Nah, itu menjadi dasar kami dengan adanya ruang ramah anak ini. Jadi kadang-kadang kan banyak orang tua nih yang tidak tahu bahwa nggak boleh ngajak anak tuh masuk ke areal pura. Kan tidak semua orang tua tahu kan ya. Nah, jadi kalau memang yang tidak tahu sudah keburu membawa anak ke sana, jadi bisa dititipkan di ruang ramah anak ini. Nah, di ruang ramah anak ini juga sudah kami lengkapi fasilitasnya. Ada ruang membaca, literasi, kemudian juga ada tempat bermain.
Jadi tempat bermain, taman bermain sudah ada juga, dan juga untuk tempat melukis seperti itu, membaca sambil melukis. Nah, kami sudah mulai secara bertahap kami lengkapi fasilitas tersebut dengan tujuan agar anak-anak saat berada di Pura Batu Kau itu mereka tidak menjadi bosan atau menjadi mengganggu orang tuanya yang sembahyang. Nah, dan juga perlu kami tekankan bahwa di ruang ramah anak itu tidak hanya anak yang tidak boleh ketus gigi aja yang boleh bermain di sana, semua juga boleh anak-anak yang memang membutuhkan tempat besandakan seperti itu ya, tempat besandakan istirahat di ruang ramah anak itu. Jadi anak-anak itu menjadi lebih menyenangkan saat diajak beribadah ke Pura Batu Kau seperti itu. Baik, berarti berangkat dari nilai historisnya itu gagasannya sudah sangat luar biasa sekali ya Bunda Raya. Nah, saya juga dengar ini yang ada di lapangan Alit Saputra Bunda. Ya. Itu ada taman bermain yang sedang dalam pembangunan terus nih, diperbaiki terus menjadi lebih baik. Boleh Bunda ceritain tentang itu Bunda? Iya. Nah, kalau untuk di lapangan Alit Saputra itu intinya adalah bagaimana saya selaku Bunda PAUD untuk memberikan ruang publik, fasilitas publik untuk anak-anak dimanapun agar anak-anak itu menjadi nyaman. Nah, ini salah satu di lapangan Alit Saputra. Di sana juga sudah dilengkapi dengan alat bermain atau ada juga ruang pentas untuk anak-anak. Dan sebentar lagi saya juga sudah akan menindaklanjuti dengan membuatkan mereka ruang untuk membaca semacam perpustakaan seperti itu, tempat literasi. Jadi fasilitas anak-anak di lapangan Alit Saputra itu menjadi lebih lengkap. Nah, jadi itu seperti di Pura Batu Kau. Jadi orang tua yang berolahraga tidak usah khawatir, anak-anaknya juga sudah mempunyai tempat untuk mereka mempunyai ruang lah di situ untuk mereka bermain. Nah, jadi orang tua bisa fokus olahraga, anak-anak juga mempunyai ruang untuk bermain. Baik, dari semua penjelasan Bunda tadi, kita bisa satu kata yang mewakili. Luar biasa sekali untuk Bunda PAUD Kabupaten Tabanan ini. Nah Bunda, di penghujung acara kita minta statement nih langsung dari Bunda. Statement atau pesan-pesan untuk kami semua, terutama dalam mendukung gerakan 1 tahun prasekolah. Baik, jadi pengembangan PAUD itu ya mencakup berbagai aspek yang kompleks, sehingga membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Nah, khusus untuk PAUD HI, perlu layanan berkesinambungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mulai dari ibu sejak mengandung hingga merawat anak, serta pola pengasuhan anak atau parenting oleh orang tua dan pengasuh. Nah, mengingat pentingnya PAUD, maka saya mengajak semua keluarga di Kabupaten Tabanan untuk mendukung terwujudnya PAUD berkualitas, dan pastinya bagi yang putra-putrinya sudah usia PAUD, ayo kita ke PAUD. Baik, bincang-bincang yang sangat luar biasa hari ini, ternyata peran Bunda PAUD Kabupaten Tabanan sudah sangat banyak untuk mendukung wajib belajar 13 tahun, terutama 1 tahun sebelum sekolah. Nah, sebagai warga Tabanan, saya ikut bangga dan berharap program ini bisa terus berjalan secara berkesinambungan. Dari kami dan Bunda PAUD Tabanan yang sangat luar biasa dan cantik, serta sangat inovatif ini, kami mengucapkan, ayo ke PAUD!